bertaubat setelah murtad. Ya. Jadi ada orang pertama dia masuk Islam, kemudian dia murtad, lalu dia bertaubat lagi. Nah, apakah yang seperti ini adalah jenis taubat yang diterima atau tidak? Ini pembahasan yang pertama di surat Ali Imran ayat ke-86. Kemudian di ayat ke-90 Allah menyebutkan al-israru ala riddah. Nah, ini sebaliknya ya, al-israru ala riddah. Al-israru ala riddah itu artinya bersikeras ya. Israr itu artinya bersikeras ala riddah pada kemurtadan. Jadi ini ada orang yang murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, lalu murtad lagi gitu ya. Jadi seakan-akan mempermainkan agama. Baik, kemudian ayat 113, jadi ayat 86 dan 90 ini ada hubungannya ya. Makanya kalau di sababun nuzulnya ini disebutkan, untuk yang ke-86 ini malah disebutkan ini sababun nuzul sampai ayat ke-89. Jadi memang rangkaian pembahasan tentang hukum orang yang murtad. Lalu disebutkan lagi ayat ke-113, insafu ummatin min ahlil kitab. Ya, insafu ummah min ahlil kitab. Insaf itu artinya sikap moderat ya. Moderat itu apa? Moderat itu artinya dia sikap pertengahan. Ya, sikap pertengahan. Kalau kita nyebutnya itu insaf gitu ya. Nah, kalau bahasa Arabnya itu insaf. Insafu ummati ahlil kitab. Jadi sikap pertengahan orang-orang ahli kitab. Maksudnya sikap pertengahan di sini adalah tidak semua ahli kitab itu orang-orang yang buruk semua. Ya, ada di antara ahli kitab itu memang orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disebut insafu ummati ahli alkitab. Kemudian 122 qissatu at-taifatain. Nah, ini mulai masuk ke pembahasan perang Uhud ya. Jadi di surat Ali Imran ini ada banyak ayat yang berbicara tentang perang Uhud. Salah satunya ayat 122, qissatu at-taifain, kisah at-taifatain ya. Kisah dua kelompok. Siapa yang dimaksud di sini nanti dijelaskan. Lalu yang terakhir al-amru kulluhu lillahi wahdah. Ayat 128, al-amru kulluhu lillahi wahdah. Semua perkara itu lillahi wahdah, merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ayat 128 ini konteksnya itu tentang masalah hidayah. Ya, jadi yang berhak memberikan hidayah, yang berhak memberikan petunjuk kepada seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rasulullah itu bukan agar orang itu apa? Atau Rasulullah itu tidak berhak, tidak bisa menentukan si fulan dapat petunjuk, si fulan tidak. Tapi itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai dari pembahasan ayat ke-86 atau batu ba'da riddah. Disebutkan di sini taubat apa tadi? Atau batu ba'da riddah, taubat setelah ya murtad. Ya, disebutkan kisahnya di sini. Ani bin Abbasin qala, dari Ibnu Abbas dia berkata, kana rajulun minal ansori aslama summa irtadda walahiqa bil musyrikin. Ada salah seorang dari kalangan Ansor. Ansor itu berarti orang Mekah atau Madinah? Ya, Madinah ya. Jadi sahabat Ansor, aslama, dia masuk Islam, summartadda, lalu dia murtad. Walahiqa bil musyrikin, kemudian dia berjumpa dengan orang-orang musyrik. Ya, jadi karena dia sudah murtad, maka dia ingin mencari komunitas yang sama dengan dirinya ya. Dan komunitas yang sama ya mencari orang-orang musyrik, karena kalau di Madinah mungkin tidak nyaman sebab dia awalnya masuk Islam kemudian dia murtad.
Walahiqa bil musyrikin, dia kemudian bertemu dengan orang-orang musyrik. Nah, tetapi setelah itu, setelah dia murtad, kemudian bertemu dengan orang-orang musyrik, dia menyesal ya. Summa nadima fa arsala ila qaumihi. Dia menyesal. Ya, nadim itu artinya menyesal. Fa arsala ila qaumihi. Kemudian dia mengutus kepada kaumnya, maksudnya dia menyampaikan kepada kaumnya, salu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hali min taubatin. Salu itu apa artinya? Ya, bertanyalah. Is'alu gitu ya, disingkat. Salu, tanyalah kepada Rasulullah. Tanyakan wahai kaumku kepada Rasulullah, hali min taubatin, apakah aku ya berhak untuk bertaubat ya. Jadi dia sudah murtad, kemudian apakah boleh dia bertaubat lagi, kembali lagi ke agama Islam. Faja'a qaumuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu, kemudian kaumnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu, mereka berkata, inna fulanan qad nadima wa innahu qad amarona an nas'alaka. Sesungguhnya fulan itu telah menyesal dan sungguhnya dia telah meminta kepada kami untuk bertanya kepadamu, halahu min taubatin, apakah dia berhak untuk bertaubat. Fanazalat, nah ketika itulah maka turun ayat ini. Nah di Sababun Nuzul di buku ini disebutkan kalau di atasnya itu kan hanya 86 ya. Karena kalau kita bacanya hanya 86 itu belum sampai akhir kisah gitu ya. Nah, sementara di sini disebutkan 86 sampai 89 ya. Mulai kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim ila qaulihi ghafurur rahim. Padahal kalau di sini kan enggak ada ghafurur rahim ya. Kalau di kitabnya kan semua sampai wallahu la yahdil qaumal dhalimin. Nah, tapi kalau sampai ghafurur rahim maka nyambung dengan kisahnya ya, nyambung dengan sababun nuzulnya. Jadi di sini jelaskan Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang dia beriman, kemudian dia mengakui bahwa Rasulullah itu Rasul yang benar, lalu datang penjelasan ya, waja'ahumul bayyinat, datang penjelasan kepada mereka, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi kaum-kaum yang zalim. Itu kan baru bagian pertama kisahnya ya, orang yang murtad tadi. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Orang yang seperti itu yang murtad itu akan mendapatkan apa? Laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Nah, ini kalau dia mati dalam keadaan murtad ya. Dia akan kekal di dalamnya, lalu tidak akan diringankan azabnya, dan dia juga tidak walahum yunzarun ya, dia juga tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa, nah ini ya lanjutan kisahnya, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali bagi orang-orang yang bertaubat setelah itu, wa aslahu, dan mereka berbuat baik, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Rahim, itu Maha Penyayang. Nah, lanjutan kisah tadi lanjutannya ya, fa ba'atsa biya qaumuhu ilaihi. Kemudian setelah itu Rasulullah mengutus kaumnya kepadanya. Jadi fa ba'atsa biha qaumahu ya, fa ba'atsa biha qaumahu ilaihi. Rasulullah kemudian mengutus kaumnya kepadanya, artinya disuruh kembali kepada orang tadi, kepada yang murtad tadi, kemudian dia mau bertobat, sampaikan ayat ini kepada dia. Qala, maka orang tadi berkata, wallahi ma kadzdzabani qaumi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kaumku tidak mendustakan aku ya, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau maka dzabani qaumi ala Rasulillah itu artinya kaumku tidak berdusta atas nama Rasulullah kepadaku.
Berarti dia percaya bahwasanya yang disampaikan kaumnya itu pasti benar, ya, bahwa ketika kaumnya menemui Rasulullah kemudian turun ayat ini, baik fayahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim, ya, sampai ghafurur rahim. Wala kadhiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kadhiba, ya, kadzaba. Wala kadzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kadzaba itu artinya mendustakan, kalau kadzaba artinya berdusta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak mungkin berdusta. Wallahu subhanahu wa ta'ala asdaqus salasah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah asdaqus salasah, yang paling benar dari tiga pihak itu, ya. Tiga pihak itu maksudnya kaumnya, Rasulullah, dan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala itu juga tidak mungkin berdusta. Perkataannya adalah perkataan yang benar. Maksudnya adalah ayat Al-Quran yang turun itu, ya. Ayat Al-Quran yang turun itu pasti ayat yang benar dan tidak mungkin ayat yang berisi kedustaan. Fa aslama faraja'a tsaniyan faqabila minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarakahu. Nah, maka kemudian dia masuk Islam, faraja'a tsaniyan, dia kembali, ya, kembali tsaniyan. Tsaniyan itu kembali untuk yang kedua kalinya. Maksudnya dia kembali masuk Islam. Faqabila minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menerima taubatnya, wa tarakah, Rasulullah kemudian meninggalkan dia. Ya. Jadi ini adalah kisah dari seorang sahabat yang murtad kemudian masuk Islam. Nah, dari kisah ini pelajaran penting yang bisa kita petik adalah bahwa memang Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengasih, ya. Meskipun ada yang murtad, tetapi selama dia mau bertaubat, jadi dosa terbesar dalam Islam itu kan syirik, ya. Termasuk murtad ini, pindah agama, itu kan dosa yang sangat besar sekali. Maka hukuman bagi orang yang murtad di zaman Rasulullah SAW itu sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis, man baddala dinahu faqtuluh. Hukumannya berat sekali. Siapa yang murtad mengganti agamanya, faqtuluh. Faqtuluh itu apa? Hukuman mati, ya, dihukum mati zaman itu. Nah, tapi kalau mau bertobat, ya berarti tidak jadi dihukum mati, hukumannya dibatalkan sehingga orang tersebut kembali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan hikmah penting yang bisa kita petik dari sababun nuzul ini. Baik, kita lanjut. Atau sebelum saya lanjut, ada yang didiskusikan terkait masalah bab riddah atau bab taubat, bab murtad ini? Lanjut, ya. Nah, kita lanjutkan ayat berikutnya, al-israru ala riddah. Nah, ini sebaliknya. Kalau tadi ini adalah kisah orang yang bertaubat setelah dia murtad. Nah, kalau kisah berikutnya, sababun nuzul ayat berikutnya, ayat ke-90, ini adalah orang yang dia tidak mau bertobat, ya. Murtad kemudian masuk Islam lagi, murtad lagi. Nah, ini ya disebutkan di sini, innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsummazdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Sungguhnya orang-orang yang kafir setelah mereka beriman, tsummazdadu kufra, kemudian kekafiran mereka itu bertambah setelah kafir tadi. Jadi setelah beriman kemudian murtad, semakin bertambah kafirannya, lan tuqbala taubatuhum, maka Allah tidak akan menerima taubat mereka, wa ulaika humud dhallun, mereka adalah orang-orang yang sesat. Sebutkan di sini an Ikrimah, dari Ikrimah, an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, anna qauman aslamu, bahwasannya ada suatu kaum yang masuk Islam, summartaddu, kemudian mereka irtaddu? Murtad. Summa aslamu, nah setelah murtad masuk Islam lagi, summartaddu, kemudian mereka murtad lagi. Fa arsalu ila qaumihim yas'aluna lahum, mereka kemudian mengirim kepada kaum mereka, yas'aluna lahum, bertanya kepada
bertanya kepada kaum mereka itu ya. Fa'arsalu ila qaumihim yas'aluna lahum. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka memberitahu kepada kaum mereka itu bahwa mereka sudah murtad lagi. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal itu disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat hadhil ayah, maka kemudian turun ayat ini. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Sungguhnya orang-orang kafir setelah mereka beriman kemudian kekafiran mereka bertambah, lan tuqbala taubatuhum, maka Allah tidak akan menerima taubat mereka. Wa ulaika humud dhalun, mereka adalah orang-orang yang tersesat. Jadi ini masalah tentang murtad ya, dan masalah ini sebenarnya masalah yang penting ya bagi kita, dan tidak mustahil ada orang Islam yang murtad itu karena berbagai macam faktor. Ada yang faktor ekonomi, dan yang sering itu karena faktor pernikahan biasanya ya. Dulu saya pernah dapat cerita bahwa di daerah-daerah minoritas non-muslim, minoritas muslim ya, itu banyak motif orang murtad itu karena pernikahan, dan mereka tertipu. Tertipu itu awalnya mereka itu suka pada orang ya, yang perempuan misalnya suka pada seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini karena suka terhadap perempuan tadi, laki-lakinya non muslim, perempuannya muslim, akhirnya dia masuk Islam ya, bilang kalau saya mau masuk Islam. Tapi dia punya motif tersembunyi ya. Jadi dia tujuan masuk Islam itu nanti pelan-pelan untuk mempengaruhi yang perempuan tadi. Nanti kalau sudah jadi istrinya, setelah dipengaruhi akhirnya diajak ke agamanya ya, diajak ke agama. Ini banyak kalangan artis kan ada ya kasus seperti itu. Bahkan ada yang tidak seperti itu langsung gitu ya. Yang laki-laki Kristen atau non muslim, yang perempuan muslim, akhirnya karena yang perempuan ini suka terhadap laki-lakinya, maka dia terbawa ya. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada di antara kita atau keluarga kita yang terkena kasus seperti itu ya. Dan ini ada kisah nyata di daerah sini juga ada ya seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah kembali lagi ya, kembali lagi. Jadi yang perempuan ini sudah punya anak bahkan. Jadi sebelum nikah itu dia murtad atau ikut agama suaminya. Nah setelah itu punya anak. Nah nggak tahu kenapa katanya setelah beberapa lama itu yang perempuan ini akhirnya menyesal. Ya karena katanya ingat orang tuanya gitu ya. Dan orang tuanya tentu saja siapa yang nggak sedih ya punya anak seperti itu. Maksudnya awalnya muslim ya, disekolahkan baik-baik, tapi ternyata malah ikut orang yang disukai, akhirnya murtad. Nah, akhirnya kembali ke orang tuanya, kemudian pisah dengan suaminya dan punya anak, sudah punya anak, ada di sekitar sini.